Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Merdeka, merdeka, merdeka. Hari ini Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus tahun 2020. Yang mana dulu Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Semoga negara kita tercipta selalu aman, selalu damai, selalu dimudahkan urusan. Apapun yang terjadi, kita mesti berjuang demi negara kita. Jadi bersempena Hari Kemerdekaan Indonesia pada hari ini, saya akan membawakan sesuatu yang sangat istimewa, yang spesial bagi negara kita, iaitunya tentang bahasa. Bahasa Indonesia ini sudah dikenali oleh dunia. Bahkan di beberapa negara itu ada yang digunakan dalam universiti. Bahkan pelajar-pelajar sekolah atau pelajar universiti, mereka sangat mengagumi bahasa Indonesia. Bahasa ini sebagai alat pemersatu, ya. Walaupun kita di mana-mana, tapi ketika kita ketemu dengan orang yang berasal dari tempat asal kita, oh, ini saudara kita. Walaupun kita merantau ke Eropa, ke Amerika, tapi kita rupanya tahu, oh, dia ni bisa berbahasa Indonesia. Kita tanya asal dari mana, rupanya Indonesia. Kita pasti akan merasakan suasana persaudaraan ini. Jadi salah satu bahasa ini adalah pemersatu kita. Bahkan ketika saya merantau di Malaysia ini, walaupun dekat dengan Indonesia, di negeri jiran Malaysia, ketika kita jumpa, ketika kita ketemu dengan orang Indonesia yang berasal dari negara kita Indonesia, ini adalah saudara kita. Begitu eratnya bahasa ini mempersatukan kita. Apalagi ada teman-teman kita, orang-orang Indonesia yang merantau ke berbagai negara, pasti kita akan merasakan persaudaraan ini. Bahkan teman-teman saya, teman-teman yang belajar di Mesir sana, di Timur Tengah sana, katanya saya pernah tanya, walaupun berasal dari provinsi yang berbeda, dari kabupaten yang berbeda, tapi ketika sudah berkumpul di satu mes di asrama Indonesia, kita terasa seperti adik-beradik, terasa keluarga. Karena begitulah yang mengeratkan kita, yaitunya bahasa. Jadi kita akan lihat bagaimana bahasa Indonesia ini begitu dikenali di seluruh dunia. Kita akan lihat, saya ambil dari sebuah YouTube Warga 62. Di sini disebutkan bahwa kita mesti bangga 5 negara ini yang menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Sebelum saya lanjutkan, kita perlu tahu juga bahwa bahasa Indonesia juga telah ada di web resmi klub sepak bola top dunia. Contoh seperti di Barcelona, ada di web resmi itu bahasa Indonesia. Ada seperti di web resmi Liverpool dan lain-lain, ya. Jadi bahasa Indonesia ini sangat dikenali di dunia. Dan sekarang kita lihat daripada channel YouTube ini, Warga 62, apa yang disebutkan bahwa 5 negara yang menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Kita dengarkan. Semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya guys. Alhamdulillah sehat. Anda tertawa, Anda kehilangan. Oke, itu aja untuk bagian itu. Sekarang kita mau main-main. Sebagai warga Indonesia, kadang kita sering merasa bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang sulit. Banyaknya aturan dan kata-kata membuat kamu terkadang pusing untuk mempelajarinya. Tetapi berbeda dengan 5 negara ini yang justru sangat antusias dalam mempelajari bahasa Indonesia. Nah, penasaran? Berikut 5 negara di dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. 5 negara, ya? Jadi aku ini cewek kota. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, kita mau ngingetin lagi ke kalian. Jangan lupa pada klik subscribe dan like juga ya guys. Kita dukung ya channel YouTube Warga 62 ini. Terima kasih.
Oh, Ukraina. Ukraina merupakan salah satu negara yang merasa bahwa bahasa Indonesia penting untuk dipelajari. Hal ini terbukti dari dibukanya program studi bahasa Indonesia di Tarasenko National University of Kiev sejak 2013. University ya? Pemerintah Indonesia juga tidak segan membayari mahasiswa yang terpilih untuk belajar di program studi tersebut. Saya berasal dari Lviv. Saya belajar bahasa Indonesia sudah tahun ketiga dan saya bersama teman-teman saya sudah pernah ke Indonesia. Saya sangat berterima kasih kepada Wisma, kepada Ibu Duta Besar, kepada semua pegawai kedutaan Indonesia di Ukraina dan guru-guru di universitas untuk kesempatan bisa berkunjung ke Indonesia. Yang kedua, Australia. Sebagai negara tetangga, Australia merupakan salah satu negara yang bisa dibilang cukup dekat dengan Indonesia. Bukan hanya jarak, banyak turis dari Australia yang liburan hingga tinggal di Pulau Bali. Kedekatan Australia dengan Indonesia membuat negara kanguru ini mempelajari bahasa Indonesia. Salah satu perguruan tinggi di Australia bernama University of Southern Queensland juga membuka program studi bahasa Indonesia. Bahkan tidak hanya universitas, banyak sekolah dasar di Australia yang mempelajari bahasa Indonesia. Sekolah-sekolah ya? Tidak heran jika anak-anak di sana sudah bisa bahkan fasih berbahasa Indonesia. Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia. Favorit? Guru saya bernama Bu Nose. Teko, teko, teko. Oi. Anak Teko, ayam teko, teko. turun bergojek. Teko, 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 tek. Anak ayam Wow. turun bergojek. Dia suka. Hebat. Indonesia, konnichiwa. Gimana nih? Yang ketiga, Jepang. Jepang. Negara yang satu ini termasuk salah satu negara yang mempelajari bahasa Indonesia. Bukan untuk menjajah kembali, tapi karena Jepang merasa bahwa belajar bahasa Indonesia merupakan hal yang penting. Teringat banyaknya kerjasama Jepang dengan Indonesia. Tokyo University of Foreign Studies atau TUFS membuka program studi bahasa Indonesia yang menjadi salah satu program studi yang paling diminati. Saingan untuk memasuki program studi ini terbilang sangatlah ketat nih guys. Karena setiap tahun ajaran baru ini hanya ada 18 mahasiswa yang berhasil. Hebat. Nomor 4 ya? Yang keempat, Korea Selatan. Korea. Korea Selatan terkenal karena drama dan musik K-popnya di Indonesia nih guys. Banyak warga negara Indonesia yang bergaya kekoreaan dan mempelajari bahasa Korea. Namun siapa sangka, negara yang satu ini justru menyukai bahasa Indonesia. Hankook University of Foreign Studies adalah salah satu universitas di dunia yang memiliki program studi bahasa Indonesia di dalamnya. Salah satu pengajarnya pun asli orang Indonesia nih guys, yang bernama Tengsu Cahyono. Seronok juga yang ngajar bahasa Indonesia di luar negara. Ikan ya. Nomor 5. Ya. Yang kelima, Suriname. Sebanyak 14% dari penduduk di Suriname adalah warga negara Indonesia yang berasal dari Jawa. Hal tersebut membuat penduduk di Suriname senang untuk mempelajari bahasa Indonesia. Nah,
Itulah beberapa negara di dunia yang menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Jadi banggalah dengan bahasa Indonesia, karena terbukti mesti bahasa bangga. Indonesia merupakan bahasa yang disukai oleh banyak negara. Anak ayammu terus berkotek, Berkotek-kotek. kotek. Anak ayam terus berkotek. Terbaik ya. Ya, itu tadi penonton semua, sahabat semua, teman-teman semua. Bahasa Indonesia dikenali di dunia. Itu baru 5 negara. Mungkin saya rasa ada negara lain pun yang menggunakan bahasa Indonesia ini di tempat mereka. Jadi kita mesti bangga dengan negara kita Indonesia ya. Karena siapa lagi yang mesti membanggakan negara sendiri kalau bukan rakyatnya sendiri. Kemanapun kita pergi, bahasa Indonesia mesti tidak boleh dilupakan. Mesti kita sebarluaskan. Bahkan ketika ada orang bertanya tentang bahasa Indonesia, kita mesti bangga bahwa kita orang Indonesia. Oke, itu saja teman-teman semua. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat dan semoga negara kita terus maju dan berjaya untuk masa yang akan datang. Dan di sini saya menghimbau kepada kita semua selalu cintai negara kita Indonesia, selalu berjuang untuk negara kita Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.